kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pembangkit listrik tenaga Bayu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Fatimah. Perkenalkan, nama saya Safira Zahwa. Perkenalkan, nama saya Askia Pringgandani. Perkenalkan, nama saya Fabendia Sajam. Perkenalkan, nama saya Agustina Sari Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ali Arya Saputra. Jadi langsung saja kita masuk ke presentasinya. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya, modul yang berjudul Kincir Angin Pembangkit Listrik ini dapat tersusun dengan baik. Modul ini disusun sebagai bentuk pembelajaran sekaligus upaya kami sebagai peserta didik untuk memperkenalkan salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, yaitu energi angin. Dalam proses penyusunan ini, kami mempelajari bagaimana kincir angin bekerja dan bagi-bagiannya sehingga bergerak dan menghasilkan energi listrik. Ini agar menjadi manfaat bagi teman-teman pendidik maupun pembaca lain yang ingin memahami teknologi energi bersih di masa depan. Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar penyusunan modul ini di masa datang akan menjadi lebih baik. Akhir kata dari kami yaitu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan modul ini. Semoga karya kecil kami memberikan pengetahuan baru dan menjadi langkah awal untuk terus peduli terhadap pemanfaatan energi terbarukan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui pembuatan dan cara kerja kincir angin pembangkit listrik sederhana pada hukum Newton. Yang kedua, memahami konsep energi terbarukan, khususnya energi angin. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan kerjasama antar anggota kelompok. Yang keempat, mempelajari hubungan antara kecepatan angin, torsi, dan daya listrik melalui konsep dinamika rotasi yang membantu proses pembangkit listrik secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada DC motor, yang kedua ada kabel jumbar, yang ketiga adalah kertas karton. Ini kita pilihnya bebas untuk warnanya. Dan yang keempat ada kardus, yang kelima penggaris, yang keenam gunting, dan yang ketujuh ada LCD 55 mm, dan yang kedelapan adalah lem. Oke, kita masuk ke teorinya. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan. Contohnya seperti angin yang kita pelajari hari ini. Energi angin berasal dari pergerakan udara dan dapat diubah menjadi energi listrik. Kincir angin memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling sehingga menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui generator. Putaran baling-baling dipengaruhi torsi dan momen inersia. Torsi ini muncul dari gaya angin yang bekerja pada bilah di titik tertentu dan pusat rotor. Momen inersia menentukan kemudahan baling-baling untuk diputar. Newton pada kincir angin. Hukum Newton pertama, baling-baling tidak berputar jika gaya angin belum mampu mengatasi gesekan dan hambatan udara, sehingga sistem masih dalam keadaan setimbang. Hukum Newton 2, kecepatan putaran baling-baling bergantung pada besar gaya angin. Semakin besar gaya angin, semakin cepat baling-baling mulai berputar. Hukum Newton 3, ketika angin mendorong bilah kincir, bilah memberikan gaya reaksi yang berlawan pada aliran angin. Hubungan kecepatan angin dan daya. Daya listrik bergantung pada kecepatan angin, dirumuskan sebagai I sama dengan 1/2. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Yang pertama itu kita membuat rumahnya dulu. Itu pertama potong kardus menjadi dinding rumah dengan lebar 12 cm dan tinggi 8 cm. Itu yang kedua itu merekatkan semua sisi hingga membentuk kotak rumah. Itu yang ketiga itu membuat atap dari kardus yang telah dikopek berbentuk segitiga atap atau miring nih. Itu kita terus ya, selanjutnya kita tambahkan jendela nih yang bentuknya plus. Terus yang terakhir tuh dalam pembuatan rumah kita bikin pintunya nih agar bisa keluar masuk. Nah, yang kedua itu kita membuat kincir anginnya. Itu pertama kita potong kardus memanjang dengan lebar 12 cm dan panjang 30 cm. Itu terus kardusnya digulung menjadi tabung kardus atau dilipat menjadi bentuk segi 4 panjang. Dan selanjutnya potong kardus untuk memasukkan DC motor. Terus yang terakhir itu tempel menara
ke rumah menggunakan lem dan pastikan ini kokoh ya guys ya. Terus selanjutnya kita ngebuat baling-balingnya. Itu yang pertama kita buat pola 3 bilah pada kardus dengan panjang 8 cm dan lebar 2,5 cm. Selanjutnya potong bilah dan tekuk sedikit agar dapat menangkap angin. Terus tambahkan lem di tengah porosnya, dan yang terakhir itu masukkan porosnya melalui lubang penyangga kardus dan sambungkan ujung poros ke dinamo DC. Tempel dinamo di belakang penyangga menggunakan lem. Pastikan baling-baling dapat berputar bebas saat terkena angin atau empasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kincir angin pembangkit listrik merupakan teknologi energi terbarukan yang bekerja berdasarkan dinamika rotasi dan proses konversi energi. Angin menghasilkan gaya dorong yang memutar baling-baling, kemudian energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik melalui generator. Hukum Newton pertama terlihat ketika kincir angin tidak berputar karena gaya angin belum mampu mengatasi hambatan. Hukum Newton kedua menjelaskan bahwa baling-baling mulai berputar dan mengalami percepatan ketika gaya angin cukup besar. Dan hukum Newton ketiga tampak pada interaksi angin dan bilah, di mana gaya dorong angin menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan. Hubungan antara kecepatan angin, torsi, dan gaya listrik melalui konsep dinamika rotasi membantu memahami proses pembangkitan listrik secara menyeluruh. Penggunaan model kincir angin sebagai media pembelajaran juga terbukti meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap konsep energi dan mekanika. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.